Assalamualaikum sahabat kisah hikmah kehidupan. Bagaimana jika cinta dan kesetiaan seorang menantu diuji dengan perlakuan dingin dan rasa tidak suka dari mertuanya, yang puncaknya adalah penolakan pemberian simbol warisan keluarga yang seharusnya menjadi haknya? Namun ternyata, kemuliaan hati dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya, membuktikan bahwa nilai sejati seseorang tak diukur dari benda pusaka, melainkan dari kebaikan jiwa yang tak tergantikan, membuat hati-hati yang keras akhirnya luluh dalam penyesalan. Namun sebelum kita melanjutkan ceritanya, dukung kami dengan like, komen dan subscribe agar kami bisa terus berkembang. Kami doakan bagi Anda yang like, komen dan subscribe agar selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan dilapangkan jalannya. Cincin warisan yang tak pernah diterima. Namaku Indah. Aku lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Hidupku sederhana, tapi penuh kehangatan keluarga. Ayah dan ibu selalu mengajariku tentang arti ketulusan, kesabaran, dan bagaimana menghadapi hidup dengan ikhlas. Aku tumbuh menjadi gadis yang lembut, selalu berusaha melihat kebaikan dalam setiap orang, dan percaya bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Takdir membawaku bertemu dengan Rian. Dia pemuda kota Solo, seorang arsitek muda yang sedang mengerjakan proyek di dekat desa kami. Rian itu baik, ramah, dan sangat menghargaiku. Hatiku langsung terpaut padanya. Setelah beberapa waktu, Rian melamarku. Aku bahagia, namun ada sedikit keraguan. Rian berasal dari keluarga terpandang dan berada di Solo. Aku hanyalah gadis desa biasa. Aku khawatir, apakah aku bisa diterima di keluarga besarnya? Kekhawatiranku terbukti. Setelah menikah dan aku pindah ke rumah Rian di kota, aku merasakan aura dingin dari ibu mertua, Bu Rahma. Bu Rahma adalah wanita yang anggun, berpendidikan tinggi, dan sangat menjaga nama baik keluarganya. Sejak awal, aku merasa dia tidak menyukaiku. Tatapan matanya selalu tajam, penuh selidik, seolah ada sesuatu yang salah padaku. Beliau jarang tersenyum padaku, dan kalaupun bicara, nadanya selalu penuh perintah atau sindiran. Bagian 1. Perlakuan dingin dan bayangan masa lalu. Hidup di rumah mertua terasa seperti di dalam penjara emas. Aku berusaha menjadi menantu yang sempurna. Setiap pagi aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah megah itu, dan melayani semua kebutuhan ibu mertua. Aku memasak makanan kesukaannya, bahkan mencoba belajar etika makan dan tata krama ala bangsawan yang sering dia ajarkan. Tapi semua usahaku sia-sia. Tak peduli seberapa keras aku berusaha, Bu Rahma selalu menemukan celah untuk menyalahkanku. Masakanmu terlalu desa. Meja ini belum bersih sempurna. Caramu berbicara kurang anggun. Selalu saja begitu. Aku sering menangis di kamar mandi, menumpahkan kesedihan yang tak bisa kusampaikan pada Rian. Rian adalah satu-satunya pelipur laraku. Dia selalu membela dan menenangkanku. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Dia ketat soal adat dan aturan, katanya sambil memelukku. Aku tahu Rian mencintaiku, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak di hadapan ibunya. Dia terlalu menghormati Bu Rahma. Kedinginan Bu Rahma semakin terasa saat beliau seringkali membandingkanku dengan mantan pacar Rian. Namanya Citra. Citra adalah gadis kota yang cantik, berasal dari keluarga kaya dan sepadan dengan Rian. Aku sering mendengar bisik-bisik dari bibi-bibi Rian. Andai Rian menikah dengan Citra, pasti lebih cocok. Ibu mertua sering memajang foto-foto lama Rian dan Citra di ruang keluarga, dan kadang-kadang sengaja memuji-muji Citra di depanku. Citra itu pintar masak masakan Eropa. Citra itu sangat anggun kalau jalan. Citra itu selalu tahu apa yang Rian suka, kata Bu Rahma, seolah sengaja menusuk hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa menyaingi Citra. Aku hanya Indah, gadis desa biasa, yang berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi rasanya, usahaku tak pernah cukup. Bagian 2. Permintaan dan penolakan cincin warisan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rian memberitahuku tentang tradisi keluarga mereka. Nanti, kalau ibu sudah percaya padamu, dia akan memberikan cincin warisan keluarga kita.
Cincin itu sudah turun-temurun, dari nenek buyut, lalu ke nenek, lalu ke ibu. Sekarang, giliran istriku yang akan memakainya, kata Rian dengan senyum. Aku sangat senang mendengar itu. Aku berpikir, ini adalah momen di mana ibu mertua akan menerimaku sepenuhnya. Aku menunggu dengan harap-harap cemas. Aku berusaha lebih keras lagi untuk menyenangkan hatinya. Namun, harapan itu hancur berantakan. Suatu sore, saat makan malam, Bu Rahma mengumpulkan seluruh anggota keluarga besar. Aku duduk di samping Rian. Jantungku berdebar kencang. Aku pikir, inilah saatnya. Tapi ternyata, Bu Rahma mengeluarkan kotak bludru merah kecil, bukan untukku. Dia menyerahkannya kepada keponakan Rian, seorang gadis muda bernama Rina, yang baru saja masuk kuliah. Rina adalah anak dari adik Bu Rahma, dan dia memang sering diistimewakan karena kecantikan dan kepintarannya. Rina, ini cincin warisan keluarga kita, kata Bu Rahma dengan senyum lebar, senyum yang tak pernah kulihat padaku. Tante tahu kamu gadis yang berbakti, pintar, dan pantas memakai cincin ini. Aku terkejut. Rian juga tampak terkejut. Tapi dia tidak berani protes. Seluruh keluarga besar menatapku. Aku merasa sangat malu. Air mataku sudah di ujung mata. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Kenapa, Mas? Kenapa ibu tega sekali? Tanyaku pada Rian. Rian hanya bisa memelukku erat. Maafkan ibu, Dek. Aku tidak tahu kenapa ibu melakukan ini. Mungkin dia belum bisa menerimamu. Apa aku tidak pantas, Mas? Apa aku seburuk itu? Tanyaku. Rian tidak menjawab. Aku tahu. Dia pun bingung. Cincin itu bukan hanya sekadar perhiasan, tapi simbol penerimaan, simbol keluarga. Dan aku tidak pernah merasakannya. Bagian 3. Pelarian ke dunia lain dan pertemuan tak terduga. Kejadian cincin warisan itu membuat hatiku semakin hancur. Aku merasa tidak berguna, tidak pantas, dan tidak pernah akan diterima. Aku jadi lebih pendiam, sering melamun, dan nafsu makanku berkurang. Rian semakin khawatir melihatku. Untuk melarikan diri dari kesedihan itu, aku mulai sering pergi ke perpustakaan umum di kota. Aku sangat suka membaca buku. Di sana, aku merasa menemukan ketenangan. Aku membaca buku apa saja, mulai dari novel, sejarah, hingga buku-buku tentang kerajinan tangan. Suatu hari, aku menemukan sebuah buku tentang merajut. Aku selalu tertarik dengan seni merajut sejak kecil. Di desa, ibu sering mengajariku dasar-dasar merajut. Tapi aku tak pernah punya kesempatan untuk mengembangkannya. Buku itu membukakan mata hatiku. Aku mulai belajar otodidak, mengikuti pola-pola yang ada di buku, bahkan menonton tutorial dari YouTube melalui ponselku. Aku membeli benang dan jarum rajut seadanya. Aku mulai merajut selimut kecil, syal, dan topi. Awalnya, hasilnya tidak sempurna, tapi aku tidak menyerah. Aku menghabiskan waktu berjam-jam merajut. Merajut membuatku lupa akan semua kesedihan. Merajut menjadi terapi bagiku. Di perpustakaan itu, aku bertemu seorang wanita parubaya yang ramah. Namanya Bu Lastri. Beliau adalah pemilik toko kerajinan tangan di Malioboro, Yogyakarta. Bu Lastri sering melihatku merajut dan tertarik dengan hasil karyaku. Cantik sekali rajutanmu, Nak. Detailnya rapi. Pujinya suatu hari. Kamu punya bakat. Kenapa tidak dijual saja? Aku tersenyum. Tidak, Bu. Ini hanya hobi saja. Bu Lastri tersenyum. Kalau kamu serius, datanglah ke toko saya di Malioboro. Saya bisa bantu jualkan. Aku hanya mengangguk. Tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupku. Bagian 4. Dari hobi menjadi karir. Mengukir prestasi. Aku mulai menitipkan beberapa hasil rajutanku di toko Bu Lastri di Malioboro. Awalnya, aku tidak berharap banyak. Tapi ternyata, rajutanku laku. Pembeli menyukai motif dan kualitasnya. Aku sangat senang.
Aku memutuskan untuk lebih serius. Aku mulai membuat berbagai macam produk rajutan. Tas, dompet, taplak meja, bahkan hiasan dinding. Aku bekerja keras siang dan malam. Rian melihat semangatku kembali, dan dia sangat mendukung. Dia bahkan membantuku mencari informasi tentang tren pasar dan cara promosi. Bu Rahma, ibu mertua, masih saja dingin padaku. Beliau tidak tahu kalau aku punya usaha merajut. Aku menyembunyikannya dari beliau, karena aku tidak ingin ada intervensi atau ejekan. Seiring berjalannya waktu, usaha rajutanku semakin berkembang. Dari toko kecil di Malioboro, Bu Lastri membantuku membangun jaringan dengan toko-toko lain di Jakarta dan Bandung. Namaku, Rajutan Indah Nusantara, mulai dikenal di kalangan pecinta kerajinan tangan. Aku bahkan mulai merekrut beberapa ibu-ibu di desa asalku untuk membantuku merajut, memberikan mereka penghasilan tambahan. Aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku, bukan dari pengakuan keluarga mertua, melainkan dari kerja keras dan bakat yang kumiliki. Aku belajar bahwa tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaan dan harga diri kita, kecuali diri kita sendiri. Aku juga menyadari bahwa keterasingan yang kurasakan di rumah mertua justru mendorongku untuk mencari jalanku sendiri. Bagian 5. Pertemuan di pameran internasional dan cincin yang kembali. 7 tahun berlalu. Usaha, Rajutan Indah Nusantara, telah berkembang pesat. Aku sudah punya pabrik kecil, toko sendiri yang besar, dan produk-produkku bahkan diekspor ke luar negeri. Aku sering diundang ke pameran kerajinan internasional. Aku telah menjadi seorang pengusaha sukses, namun tetap rendah hati. Suatu hari, aku diundang untuk mengisi stand di pameran kerajinan internasional di Jakarta. Ini adalah pameran bergengsi yang dihadiri banyak tokoh penting dan pengusaha besar. Aku datang bersama Rian, ayah, ibu, dan Bu Lastri. Saat aku sedang menjelaskan produk-produkku kepada seorang kolektor asing, aku melihat kerumunan orang di dekat standku. Aku melirik, dan tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Di sana, berdiri Bu Rahma, ibu mertua, bersama beberapa teman sosialitanya. Beliau tampak elegan seperti biasa. Bu Rahma juga melihatku. Matanya membelalak kaget. Dia tidak menyangka akan melihatku di pameran sebesar ini, apalagi sebagai pemilik stan yang ramai dikunjungi. Tak lama kemudian, panitia mengumumkan bahwa Rajutan Indah Nusantara memenangkan penghargaan sebagai produk kerajinan inovatif terbaik. Aku naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tepuk tangan membahana. Aku melihat Bu Rahma di kerumunan. Wajahnya pucat pasi, menunduk malu. Teman-teman sosialitanya berbisik-bisik. Mereka tahu aku adalah menantu yang tidak dianggap itu. Setelah acara, Bu Rahma mendekatiku. Suaranya bergetar. Indah kamu. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Aku tersenyum tipis. Ya, Bu. Ini saya. Indah. Bu Rahma tidak bisa menahan lagi. Air mata menetes di pipinya. Maafkan ibu. Nak, maafkan semua perlakuan ibu padamu. Ibu menyesal. Ibu dulu dibutakan oleh status dan pandangan orang. Ibu tidak tahu kamu seistimewa ini. Dia kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru merah. Ini cincin warisan keluarga kita, Nak, yang seharusnya menjadi milikmu. Ibu ingin kamu menerimanya, katanya sambil terisak. Kamu jauh lebih pantas memakainya daripada siapapun. Aku menatap cincin itu, lalu menatap ibu mertua. Aku mengambil cincin itu dengan lembut. Aku tidak lagi merasakan sakit atau kemarahan. Hanya ada rasa lega dan haru. Aku memeluk ibu mertua. Beliau menangis di pelukanku. Tetangga dan keluarga besar Rian yang melihat kejadian itu, semuanya terdiam, lalu meneteskan air mata. Mereka menangis, bukan hanya karena haru melihat perdamaian ini, tapi juga karena menyesal pernah menghakimi, dan kagum melihat kebesaran hati ibu mertua yang akhirnya mengakui kesalahannya. Cincin itu tidak lagi hanya simbol warisan, tapi simbol penerimaan dan keikhlasan. Akhirnya, aku bukan hanya diterima, tapi juga diakui dengan segenap kemuliaan yang kubangun sendiri.
Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah hikmah kehidupan. Kisah indah ini adalah pelajaran yang sangat mengharukan dan mendalam bagi kita semua. Pertama, sikap meremehkan dan membanding-bandingkan, apalagi karena alasan harta atau latar belakang, adalah penyakit hati yang bisa membawa penyesalan mendalam. Ibu mertua yang sombong harus melalui jalan panjang untuk menyadari kesalahannya. Kedua, nilai sejati seseorang tidak diukur dari harta, keturunan, atau benda-benda warisan, melainkan dari kejujuran, ketulusan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk berprestasi. Indah membuktikan bahwa meskipun di awal ia diremehkan, ia bisa bangkit dan mengukir kesuksesan dengan kemampuannya sendiri. Ketiga, di balik setiap perlakuan buruk atau penolakan, bisa tersimpan sebuah hikmah dan jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Keterasingan yang dialami Indah justru mendorongnya untuk mengembangkan bakatnya dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan sukses. Semoga kisah indah ini menginspirasi kita semua untuk selalu rendah hati, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang, dan senantiasa yakin bahwa setiap kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Ingatlah, bahwa penerimaan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari paksaan atau simbol semata. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Hikmah Kehidupan agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.